Panitra Pengadilan Tinggi Agama Palu, yang saya hormati pejabat fungsional dan struktural Pengadilan Tinggi Agama Palu, yang saya hormati Dharma Yukti Karini Pengadilan Tinggi Agama Palu, yang saya hormati seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Palu, seluruh tenaga kontrak Pengadilan Tinggi Agama Palu, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada para sahabat saya yang telah hadir bersama kita pada hari ini dari PA Palu dan PT Palu. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya lah kita kumpul pada acara ini. Sebelumnya mohon izin Yang Mulia Bapak Ketua, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari suami saya karena tidak dapat hadir dan mendampingi saya dalam acara ini karena kesibukan tugas dan keterbatasan jarak dan waktu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palu, yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan sepatah kata pada acara hari ini. Saya ingin juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu pejabat yang baru saja dilantik, semoga sukses dan amanah dalam mengemban tugas yang baru. Hadirin yang berbahagia, hari ini sejujurnya adalah hari yang berat untuk saya. Heboh sekali ya Bapak Ibu ya. Karena hari ini sekaligus menjadi hari terakhir saya dalam bertugas di PT Palu, dan besok insya Allah saya akan terbang ke Jogja. Mohon doanya ya Bapak Ibu. Berat sebenarnya untuk meninggalkan Satkar ini yang telah memberikan saya banyak pelajaran dalam dunia kerja pemerintahan. Karena sebelumnya saya pernah bekerja di swasta. 2 tahun lebih 9 bulan saya telah mengabdi di Pengadilan Tinggi Agama Palu dan tinggal di Palu. Ini bukanlah waktu yang singkat bagi saya, banyak suka dan duka yang saya alami dari perbedaan budaya, bahasa, dan saya banyak mengalami culture shock saat datang di Palu, dan saya sempat terbesit ingin mengundurkan diri pada saat itu karena jauh dari keluarga, karena nggak pernah jauh dari keluarga sejauh ini. Namun setelah dijalani, saya mulai enjoy dan sejujurnya malah lebih banyak sukanya daripada dukanya. Alhamdulillah. Karena orang perlunya baik-baik ya Bu. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu yang telah membantu saya mewujudkan salah satu impian terbesar saya, yaitu dapat berkumpul kembali dengan keluarga dan bekerja di kampung halaman. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan atas petunjuk, arahan, motivasi, serta waktu yang telah Bapak curahkan kepada saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kasub saya, Bapak Ruliadi Yaksa SHMH, yang selalu senantiasa membimbing saya, mensupport saya dalam keadaan apapun. Ini menjadi sebuah keberuntungan ya Pak, keberuntungan dan privilege bagi saya
memiliki atasan seperti beliau. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Baperjakat yang juga telah membantu saya mewujudkan salah satu impian saya, yaitu berkumpul dengan suami dan keluarga. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh warga Pengadilan Tinggi Agama Palu yang selama saya bertugas di sini telah membantu saya dalam hal apapun, yang selalu perhatian, sering menolong dan sangat humanis kepada saya yang notabene adalah anak rantau yang jauh dari keluarga. Namun di sini saya juga merasakan kehangatan karena kehangatan keluarga berkat Bapak dan Ibu sekalian. Tak lupa saya juga ingin berterima kasih kepada para sahabat saya yang selalu siap siaga, mensupport dan membantu saya dalam keadaan apapun. Yang tidak pernah mengeluh dengan curhatan, omelan, dan perilaku saya. Dan ini adalah hari yang terberat bagi saya karena para sahabat saya masih tertinggal di tanah rantau. Aduh bentar ya Pak, agak melu. Jika boleh jujur Pak, sesungguhnya setengah hati saya memang bahagia karena akhirnya salah satu wishlist saya terwujud, berkumpul dengan suami dan keluarga. Namun setengah hatinya lagi merasakan kesedihan yang mendalam karena harus berpisah dengan rekan-rekan semuanya dan para sahabat saya. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam hal apapun, termasuk saat melaksanakan tugas. Semoga kebaikan Bapak Ibu semua menjadi ladang pahala di akhirat kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Tentunya hari ini menjadi hari kenang-kenangan yang tidak dapat saya lupakan. Pada kesempatan ini izinkanlah saya secara pribadi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak dan Ibu apabila selama saya bertugas di Pengadilan Tinggi Agama Palu dan di Palu ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sebelum saya mengakhiri sepatah kata ini, perkenankan saya untuk membacakan pantun sebagai berikut. Buat semua, Pak. Pohon palem ada di simpang 3. Jangan lupa buahnya tolong dibawa. Meskipun kita akan berpisah raga, namun tetaplah bersatu dalam jiwa. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Yang kita muliakan Bapak Wakil Ketua PTA Palu beserta para hakim tinggi, Bapak Sofyan Arsad dari Kemenak yang saya hormati, Bapak dan Ibu pejabat yang baru dilantik. Ini Pak Ruli dan Ibu Ika mana? Hah? Ada? Duduk di sini berdua, coba duduk sini. Pak Ruli sama Pak Rijal sama sini Pak Rijal. Oh, Pak Ruli kau ikut sini, Pak Rijal sama Ibu Ika ya. Salah sebut. Ya, salah sebut Pak Ruli ya. Kecewa dia sudah. Ya. Panitra, Ibu-ibu Dharma Yukti dan seluruh pegawai PTA Palu yang saya banggakan. Hari ini kita kembali lagi menghadiri acara pelantikan. Ya, pelantikan yang saya sebut pelantikan poco-poco ya. Karena mereka ini hanya pindah segi 4 saja, putar-putar di situ. Ya. Tapi kemarin saya diskusi dengan sekretaris supaya agak berbeda, itu nanti kabaknya dinaikkan ke atas dua-duanya, supaya pindah ke atas kabak 2 ini, supaya dia nggak merasa nggak pindah gitu. Ya. Nanti di mana ruangannya terserah ya. Jadi biar kasubag saja yang di bawah ya. Panmut nanti dipindahkan ke PTA Jakarta saja. Bapak Ibu yang saya hormati, ada program yang dekat yang penting kita ingat-ingat dari sekarang dan harus kita hitung mundur, yaitu peringatan hari ulang tahun ke-28 PTA Palu yang insya Allah tepatnya pada tanggal 23 November tahun 2023, dan diharapkan itu nanti pada tanggal yang sama ada acara apel dan tasyakur di kita di sini dan di Satker masing-masing PA. Dan kita rencanakan tanggal 30 November itu resepsinya ya. Jadi hari ini kita hitung mundur. Jadi makin dekat ke sana makin sempurna persiapannya. Dan kita sudah angkat ketua panitianya Bapak Abdul Latif. Mana Pak Abdul Latif? Beliau kita percayakan untuk menakhodai kepanitiaan ini ya. Karena itu suatu amanah, tapi saya yakin dan percaya kita semua juga tidak tinggal diam untuk membantu beliau bersama-sama mengagendakan acara-acara yang bersejarah ini ya. Dan Pak Rijal sengaja saya ingatkan kerja yang sudah dirintis kemarin, kalau bisa pada tanggal 30 itu 30 November kita akan adakan penandatanganan MOU antara Gubernur, Pengadilan Tinggi Agama dan Kementerian Agama tentang isbat nikah terpadu. Jadi walaupun Bapak sudah berada di PA Pengadilan Agama, nanti kerja ini karena belum selesai, karena Bapak yang banyak berkomunikasi, nanti ditransfer dan bersama-sama dengan PTA agar itu diburu supaya cepat selesai ya. Dan kemarin kita dengan Pak Wakil, dengan Pak Agus sudah bertemu Gubernur, dan alhamdulillah Gubernur
menyatakan siap mendukung acara kita. Nah, mudah-mudahan apa yang kita risaukan nanti bisa teratasi dari waktu ke waktu. Cuma memang ada hal yang penting ditanamkan dari sekarang, namanya kita mau rame-rame, tentu kita harus juga menyiapkan tenaga, pikiran, dan juga sekali-sekali patut juga menyumbang agar acara ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Kerja kita di kantor ini sebenarnya hanya satu saja. How to make now to be wow. Itu bahasa Inggris. Kita sudah masuk peradilan internasional, jadi kata-kata Inggris harus kita ambil sedikit-sedikit. How to make now to be wow. Bagaimana mewujudkan, membuat yang now menjadi wow. Jadi yang keadaan sekarang itu harus menjadi wow, suatu yang diharapkan. Nah, ibu-ibu senang dengan wow, ya. Wow itu bahasa Inggrisnya itu suatu yang imagine, suatu yang ideal, itu yang wow. Nah, saya bangga di tempat kita ini dari hari ke hari sudah mengarah kepada yang wow, ya. PTSP sudah wow, tapi namanya perkembangan tentu lama-lama usang juga, ya. Jadi itu suatu hal yang biasa. Yang dulu baru lama-lama usang lagi, lama-lama usang lagi. Karena itu kalau tidak di make up terus, tidak diperbaharui, dia terus menjadi usang. Nah, karena itu kepada pejabat yang 5 ini, yang bagian kesekretariatan 6 ya. Oh, 6 ya. Nah, 6 ini saya titip supaya bagaimana kantor kita ini menjelang hari ulang tahun penataannya sangat bagus, ya. Karena ulang tahun itu sesungguhnya adalah unjuk prestasi. Jadi kita ingin tunjukkan kepada dunia prestasi-prestasi yang sudah kita raih, sekaligus sebagai rasa syukur kita terhadap apa yang sudah kita raih. Kita akan buat monumen-monumen baru pada acara ulang tahun tersebut. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, yaitu adanya MOU dengan Gubernur dan Kementerian Agama. Yang kedua, kita akan kembali menerbitkan majalah Nabelopura untuk edisi yang kedua. Dan yang ketiga, pada waktu yang sama kita kembali menerbitkan buku baru. Tugasnya Pak Rahmani bersama kawan-kawan dengan judul penanganan perkara dispensasi kawin, ya, dalam perspektif maqasid syariah. Jadi ini nanti berhubungan dengan isbat nikah tadi, jadi masih ada korelasinya. Dan kita harapkan selesai, dan kita akan bagikan kepada mereka yang hadir pada acara tanggal 30 November itu. Itu wow-nya di situ, ya. Jadi wow-nya di situ. Karena itu dari sekarang ini saya bilang harus hitung mundur. Ini sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini, kemudian selesai. Ya. Dan saya karena saya akan berangkat nanti, ini otomatis ini kerja ini memang kerja titipan semua, ya. Insya Allah saya tanggal 4 November sampai tanggal 21 November berada di Saudi Arabia. Jadi saya di sana, tapi kita tetap bisa komunikasi karena kita bisa video call, Zoom meeting, rapat-rapat internasional. Jadi kita ini sekarang sudah mengarah kepada zaman peradilan internasional. Jadi rapat kita nanti rapat
dengan beda waktu yang cukup panjang, sekitar 8 jam. Jadi kita carilah waktu yang pas, nanti kita rapat-rapat dengan jarak jauh. Dan saya punya mimpi kalau nanti Ketua MA hadir di Arab Saudi dengan Pak Tuaka, saya akan coba-coba meminta beliau mengucapkan testimoni dari Arab Saudi untuk PT Apalu. Ya, mudah-mudahan beliau berkenan. Nanti kita latar belakangnya mungkin latar belakang Mekah atau Madinah, ya. Beda kalau latar belakangnya kantor Mahkamah Agung. Nah, beda itu ya. Nah, jadi ini akan satu kenangan yang manis juga bagi kita. Jadi kita tidak boleh berhenti untuk bergerak, dan gerakannya harus cepat, ya. Karena itu Ibu Ros, Hajah Rostiah Kasim, yang sering kita panggil Ibu Ros, ya, sebagai pengganti Pak Ruli, ya. Nah, ini bagaimana, karena kantor kita akan dilihat oleh Mahkamah Agung, mereka akan datang, kita undang ke sini. Bagaimana kantor ini terlihat indah, cantik, ya, rapi, teratur, dan sebagainya, ya. Kalau perlu dipoles-poles lah sedikit, penataan ulang, ya. Karena saya yakin kalau ibu-ibu yang menata akan lebih baik dibanding bapak-bapak. Ya. Nah, jadi kalau Pak Ruli sudah bagus, mudah-mudahan ibu lebih bagus lagi. Nah, bunga-bunganya banyak, bunga-bunganya di pinggir lorong ini banyak bunga-bunga, ya, sebagainya. Ruang-ruangannya harum, ya, dan sebagainya, ya, bersih, rapi, ya. Nah, ini yang kita inginkan, ya. Dan satu kelemahan Pak Ruli yang saya kasih tahu sekarang adalah tidak pernah melihat rumah dinas ketua. Nah, itu Ibu Ros nanti sering-sering lihat rumah dinas ketua, apa-apa yang kurang di situ ditambah, apa-apa yang rusak diperbaiki. Begitu juga rumah dinas wakil, para hakim tinggi yang di belakang sana, ya. Atau pernah Pak Ruli lihat rumah dinas? Dari luar saja. Ya. Jadi mampir ke dalam, lihat-lihat, cocok enggak, udah wajar enggak itu rumah ketua? Karena akan juga sampai nanti misalnya Pak Tuaka akan melihat-lihat rumah ketuanya yang mana. Tahu? Jadi tolong diperhatikan rumah Pak Wakil yang mana, ya, dan sebagainya. Nah, kalau sempat dia sesak pipis misalnya, dia ke kamar mandi kita, sudah layak enggak? Belum. Kan kamar mandi itu ada 3 tuh, ya, mulai dari namanya WC, toilet, dan restroom, ya. Kalau WC itu masih berbau, tapi kalau toilet tidak berbau. Tapi kalau restroom wangi, nah, bukan hanya tidak berbau tapi wangi. Nah, jadi lihatlah kiri kanan, wangi berarti restroom, ya. Kalau masih bau berarti WC, ya. Tapi jangan dipraktikkan dengan teman, ya. Karena ada teman lewat-lewat nih, kok bau kamu WC. Ya. Nah, itu kriteria umumnya. Jadi ruangan-ruangan kita juga seperti itu, tidak hanya kamar mandi, tapi juga ruangan hakim, ruangan kepaniteraan, syariatan, masing-masing lah. Karena kalau diserahkan semua ke bagian umum, tidak mampu juga. Jadi paling tidak jika kita tidak bisa bikin baik, tapi jangan bikin rusak. Itu saja sudah bagus. Jika kita tidak bisa bikin bersih, jangan bikin kotor. Ya, itu saja. Kerjaan kita itu. Jika kita tidak bisa bikin teratur, jangan bikin semraut. Nah, itu.
kerja kita yang tidak-tidaknya saja. Nanti yang lebih tinggi itu kerja bagian Ibu Hajah Rostia. Ya. Tepuk tangan Ibu Hajah Rostia. Nah ini sebenarnya dia pindah ke sini karena kemauan dia, karena dia harusnya pindah di fungsional, nggak mau. Jadi ya putar-putar sini aja lah dia, poco-poco aja ya. Jadi kepada yang 5 ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini harus unjuk prestasi di bidang pesekretariatan. Sedangkan kepanitraan itu nanti unjuk prestasi di bidang kepanitraan ya, karena bagaimanapun ya itu hasil-hasil di kepanitraan kita akan tampilkan dalam bentuk pemberian piagam-piagam juga setariatan sama ya. Nah itu sekedar informasi tentang hari jadi atau hari ulang tahun PTA Palu yang ke-28. Karena kalau tidak saya sampaikan di depan, saya takut lupa. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada Bapak Kabak dan Ibu Kasubag dan Kasubag. Ya, ada 2 Kasubag putri, ada Kasubag putra, ya, ada Kabak putra, tapi belum ada Kabak putri. Ya. Semoga dengan pelantikan ini hanya roker-roker supaya medan kerjanya supaya bervariasi dan mudah-mudahan makin lama makin ke atas ya. Karena saya lihat usianya belum tua ya, masih muda semua. Saya membacanya tadi kok muda-muda nih orang semua ini. Ada yang kepala 7 1970 kan, kepala 7 namanya kan, bukan umurnya 70, bukan ya. Kepala 7 juga. Lahir 1970-an ke atas itu masih muda ya, dibandingkan Pak Rahmani ya, masih muda. Jadi karirnya masih panjang, kesempatan masih panjang, dan saya minta berpikir lebih luas. Dunia tidak seluas daun kelor. Walaupun Palu ini, kota Sulawesi Tengah ini, apa namanya, ikonnya daun kelor, itu artinya harusnya orang Palu harus berani keluar, karena seluas daun kelor. Ya, nanti akan saya tunggu, misalnya kalau saya pindah ke Medan atau kemana saja, mungkin ada yang saya bawa 1 atau 2 orang dan sebagainya ya. Mana tahu ada yang bisa ya, atau pindah ke Jogja atau kemana ya. Mungkin entah Pak Sapaat ya, atau Pak Ruli, atau Bu Hajah Rostia, atau Bu Iin ya, atau Pak Agus, Pak Samsidar ya. Ya. Dan dunia tidak seluas daun kelor, jadi jangan lihat PTA Palu. Ada yang saya dengar Pak Rizal sampai puluhan tahun di sini. Wah itu kayaknya dunia tidak ada yang lain dia. Ya. Padahal dunia masih luas ya. Ibu Rostia mulai mikir-mikir dia. Jadi selamat. Ya mudah-mudahan kalaupun mutasi paling 4 tahun lagi lah. Ya masih ada 4 tahun. Ya, kalau udah 4 tahun lampu merah lagi, putar lagi lah. Kalau nggak mau keluar ya putar lagi situ. Ya, putar lagi, ibarat apa itu, putar lagi ya. Ya. Tapi kalau Pak Rizal saya sudah komit dengan beliau, dia harus siap keluar Palu. Dia sudah siap dengan saya, sudah janji dia. Saya bilang harus siap di luar Palu, dan dia sudah siap juga, mentalnya sudah siap. Mudah-mudahan beliau sampai ke Mahkamah Agung ya, mudah-mudahan ya. Jadi Pak Rizal yang hari ini mutasi lato-lato dengan Ibu Nurana ya. Ya, ini sini udah dua model mutasi nih, ada model mutasi poco-poco, ada yang lato-lato gini saja ini. Nah
Ini yang mutasi lato-lato ini ya di PA Palu, Bu Nuranah ke PTA. Mudah-mudahan nanti dengan di PA Palu punya kesempatan menjadi panitera PTA. Mudah-mudahan begitu ya. Dan mudah-mudahan dari Sulawesi Tengah ada yang menjadi kader tingkat nasional. Itu pinginnya kita seperti itu. Kalau Ibu Ika ini ya pura-pura nangis saja. Dia nangisnya tidak serius ya, karena dia itu sebenarnya senang sekali. Kalaupun nangis, tangis bahagia. Ya. Kenapa saya menyatakan bisa berpendapat bahwa Ibu Ika itu senang? Karena dengan pindahnya Ibu Ika, datanglah rombongan dia ke meja saya. Yang lain-lain ya minta pindah semua. Berarti pindah berarti pindah itu senang ya. Ada si ibu ibu Nana ya. Ada Tring ya. Ada Herlambang yang ngotot sekali tuh ya. Nah, itu tapi kalau Wira kayaknya enggak pindah lah. Dia senang di Palu ya. Kemudian Yudi itu sudah mapan di sini ya. Yudi dengan Jasmine ya. Makanya saya minta Herlambang supaya mapan cari orang Palu ya, supaya mapan di sini ya. Wira itu tengok, Wira enggak mau pindah lagi ya. Walaupun dia orang Palembang ya, dia enggak mau pindah, dia pingin istrinya yang dipindah ke sini ya. Enggak apa-apa, asal orang ini senang kita ikuti saja ya. Ikuti, nanti yang mau pindah itu kita kasih pindah semua, enggak apa-apa ya. Cuma bergantian satu-satu. Karena kalau sekali semua habis nanti ya. Satu-satu ini mulai Ika dulu. Nanti keluar lagi Rian. Setelah itu baru Tri. Ya. Sudah itu sudah siap Tri baru Nana. Sudah itu setelah itu baru Herlambang. Ya. Tunggu pakai apa namanya? Pakai nomor antrian ya, pakai nomor antrian. Ya, mudah-mudahan ya. Nah. Tadi siapa yang kawannya Ika, coba berdiri kawan-kawan Ika tadi. Ada terus berapa orang? Ini dari mana ini? Dari PA Palu dengan PT juga. Nah, pasti niatnya sama kan? Nah, jadi ya, silakan duduk kembali ya. Jadi kepada Pak Rijal saya titipkan PA Palu, saya sudah sampaikan kemarin di PA Palu, tidak ada alasan PA Palu tidak menjadi the best. Tidak ada alasan. Karena dia berada di istilahnya di ketiak PTA. Jadi panasnya dia terasa. Ya, jadi enggak boleh dia enggak baik ya. Nah, ini kan kasihan ini Pak Rijal ini. Begitu dia tadi saya lihatlah bajunya, dia pakai baju. Saya lihat kasihannya Pak Rijal ini. Kenapa? Kenapa kasihan? Enggak berani dia pakai WBK-nya lagi. Enggak berani. Karena PA Palu belum WBK. Ya, jadi harus berjuang supaya bisa WBK. Sementara Ibu Nuranah lenggang saja, dia sudah dapat WBK di sini ya. Ya. Oke. Tukar pin dipakai sama Bu Nuranah. Diambil sama dia. Nah, itulah. Itu saya sampaikan di pertemuan-pertemuan nasional itu, kadang-kadang orang di atas itu juga aneh-aneh juga ya. Itu kado mejanya dibuat 3 macam. Ini meja WBK, ini meja WBBM. Di sini meja yang tidak WBK, tidak WBBM. Jadi kita tersisi di situ. Makanya ini PTA Palu yang akan datang harus WBBM. Jadi harus siapkan ini. Jangan jangan berhenti persiapannya, karena itu terus dinilai.
LKE-nya itu harus diperhatikan terus. Ya, ini kita sudah 2 tahun tak dapat kan? WBBM kedua tahun usaha belum dapat kan? Nah, sukses yang tertunda. Mudah-mudahan dengan mutasi pucuk-pucuk ini dapat. Karena mungkin kemarin orangnya sudah terlalu lama di situ, jadi gerakannya lambat. Ya, macam Pak Ruli udah 7 tahun di situ. Ibu Rostia berapa tahun di keuangan? Nggak lupa dia, saking lamanya itu sudah lupa dia. Nah, jadi ini mudah-mudahan dengan bergeraknya ini ada apalagi semangat baru, ya, muncul semangat baru walaupun masih di PT Apalu, tidak apa-apa juga. Ya, kalau memang Bu Rostia pingin inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati pi PT Apalu, ya sudah situ saja. Misalnya sudah punya prinsip seperti itu, enggak apa-apa juga, ya kan? Tapi harus jadikan PT Apalu yang wow. Nah, itu jangan pula udah di sini tapi orang sini sudah pingin tugas di sini tapi tidak menjadikan PT Apalu wow. Wah, itu rugi sekali, ya. Harusnya semangatnya lebih kuat, semangatnya lebih lebih tinggi, ya, sehingga terwujud apa yang kita inginkan, ya. Jadi kepada Pak Rijal saya ucapkan selamat jalan walaupun masih satu kota. Kepada Ibu Eka juga selamat jalan. Ika, oh ini antara dua ini sering terbalik saya manggilnya, ya. Ibu Ika semoga jalan besok ke Jogja selamat, sehat walafiat, ya. Tapi karena Pak Rijal ini hanya sampai di mana, masih di Kota Palu, menurut adat istiadat di sini Pak Rijal, Bapak tidak dikasih kado. Jadi yang hanya dikasih kado katanya yang menyeberang dari Palu. Nah, jadi nanti kalau ada pemberian kado Bapak nggak dipanggil, nggak usah tersinggung, ya. Tapi seandainya Bapak mau juga, yang akan datang pindahlah di luar PT Apalu. Insyaallah akan diberikan. Saya tanya tadi, ini kenapa begini? Ini sudah menjadi hukum adat katanya. Soalnya dulu Ibu Nuranah pindah ke PA Palu juga nggak dikasih kado. Ya, makanya kalau Ibu Nuranah mau kado, jangan keluar, harus kalau tugas dari sini harus pindah misalnya ke Kalimantan, ke Sulawesi Selatan, ya gitu Ibu Erna, ya, iya kan? Nah, kan saya enggak ngarang, yang benar kan? Nah, jadi ini nanti mana tahu Bapak nggak dipanggil berdiri di sini, jangan tersinggung, ya. Ini sudah hukum adatnya seperti itu, ya. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan kepada keluarga yang hadir. Saya tadi baru ketemu, ya, istrinya Pak Ruli hadir kan? Istrinya Pak Sapat hadir, ya. Nah, tadi saya sudah lihat istrinya Pak Samsidar yang rajin sama istri Pak Agus nih. Suaminya Ibu Ros ada? Ke Makassar. Oh, suami Ibu Iin di Lampung. Waduh. Ya, jadi ternyata banyak yang keluar kota. Ya, kalau tahu saya tunda aja pelantikan ini, ya. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan jabatan baru ini semuanya mendapat barokah, ya. Dan organisasi kita di PTA ini semakin lincah. Jabatan-jabatan itu hanya kapling kerja, tapi misi utamanya sama saja. Ya, jadi artinya walaupun tidak di bidang itu, Pak Agus misalnya tidak di bidang itu, tapi karena Pak Agus lincah di situ, tidak apa-apa digunakan juga dan sebagainya. Jadi ini saling melengkapi saja, ya. Saya bangga juga kemarin rapat, siapa bagian kelengkapannya Ibu Ros, Pak Ruli bilang saya anggotanya. Yang seperti itu bagus, ya kan. Nah, jadi
semuanya harus dikeroyok, bahasa kami di Medan itu dikeroyok ya, dan dikerjasamai dengan baik. Insya Allah kita sukses semuanya ya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Sopyan Arsad yang sudah menjadi narasumber. Salam kami kepada Pak Kepala Kemenak. Ya, kebetulan tadi pagi saya tidak bisa bersama beliau di bandara, saya wakilkan dengan Pak Adaming ya. Ada Wakil Menteri Agama hadir di Palu ini ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Baik, selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Haji Sofyan Arsyad, SPDI MSI, Penyuluh Agama Ahli Muda Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah keberkahan, mari sejenak kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi tayyibin tahirin. Ya Allah Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, puja dan syukur hanya padamu kami persembahkan. Atas berkah dan iradahmu jua, siang ini kami dapat melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan struktural di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan lancar dan hikmah. Ya Allah Tuhan yang berkahnya selalu dinanti, anugerahkanlah kepada mereka yang baru dilantik berkah 4K, kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, serta kemudahan dalam segala urusan, agar mereka mampu mengemban tugas dengan baik, profesional dan berintegritas sebagai wujud pengabdian dan penghambaan kami kepadamu. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta. Ya Allah, tiada dosa kami melainkan Engkau yang mengampuninya, wala hamman illa farajta. Tiada kesedihan melainkan Engkaulah yang menghilangkannya. Wala aiban illa satarta. Tiada aib bagi kami melainkan Engkaulah yang menutupinya. Wala hajatan illa qadaitaha wa yasartaha. Tiada keinginan kami melainkan Engkau yang memenuhi dan memudahkannya. Karena itu ya Allah, wayassir lana umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana waqtim bisolihati a'malana. Bila kami kemudahan dalam semua urusan, buka dan terangilah kalbu kami, serta akhirlah dengan kebaikan semua amal ibadah kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan kekhilafan kami, dosa guru-guru kami, wabil khusus dosa kedua orang tua kami. Muliakanlah hidup mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kabulkan doa dan munajat kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan cenderamata kepada Ibu